Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyinal karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah jaman ma ba'du. Bapak Ibu yang kula hormati yang kula tresnani, Allahumma shayyiban nafi'ah. Bersyukur alhamdulillahirabbil alamin pilih ing dalu menika Allah Subhanahu wa taala paring dumateng kula panjenengan kesehatan ingkang afiah barokah. Buktinipun bilih Allah Subhanahu wa taala paring dumateng kula panjenengan kesehatan kesempatan bersama keimanan. Karena tidak semua saudara kita sedherek kula panjenengan diparingi kesehatan, kesempatan ning boten diparingi keimanan. Lah hari ini Allah Subhanahu wa taala paring dumateng kula panjenengan kesempurnaan nikmat sehat, nikmat sempat serta nikmat iman. Yang kesemuanya itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kebanyakan manusia itu tidak mendapatkan utawi lupa dengan nikmat tersebut. Salawat kunjuk dumateng Nabi agung Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini, malam Jumat yang katakan Nabi pilih Yaumul Aid menika enten 3, 1 Idul Fitri, 2 Idul Adha, yang ketiga Idul Jum'ah. Sehingga kita pada setiap malam Jumat kudu bersyukur, kudu seneng mergone napa? Karena banyak fadhail, banyak keutamaan yang Allah berikan kepada kita sesuai lisan Rasulullah SAW. Pilih al-Jum'ah ilal Jum'ah, Jumat satu ke Jumat yang lainnya adalah mukaffirat, sebagai ampunan, sebagai waktu di mana banyak fadhail keutamaan. Salah satu di antaranya adalah disunahkan kepada kita untuk melazimi membaca surat Al-Kahfi, yang mana di dalamnya Rasulullah bersabda akan dijauhkan dari fitnah Dajjal. Kemudian apa? Hari Jumat adalah hari berbahagianya kaum muslimin, karena di situ banyak fadhail, bagaimana kita disunahkan untuk memotong kuku, merapikan kumis, memotong bulu-bulu ketiak dan bulu-bulu kemaluan, di mana di situ menjadi sebuah satu sarana untuk kita itibak sunnah Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah selalu memuliakan betul tentang hari Jumat. Maka dari itu besok adalah hari Jumat, mari kita bersama-sama mempersiapkan segala sesuatunya supados kula panjenengan saged khusyuk anggenipun menghadiri salat Jumat dengan memakai pakaian yang bersih, yang rapi, syukur-syukur ndherek sunah Kanjeng Nabi pakaiannya warna putih. Jangan lupa mandi pakai minyak wangi. Genapun jangan sampai kula panjenengan Jumatan kok roh-roh kok mate tok ngoten nggih. Isinane napa mboten mudeng. Kenapa disebut Jumat itu sebagai mukaffirat, sebagai ampunan, sebagai di mana di hari itu kita diperbarui keimanan kita, karena hari Jumat itu adalah kesempatan kita untuk mendengarkan tausiah. Biasane Senin tekane Kemis mboten sempat ngaji, Setu Ahad mboten saged ngaji. Nah, dina Jumat menika kula panjenengan ngaji sareng mendengarkan nasihat taujih dari para kiai, dari para ustaz. Bapak Ibu ingkang kula hormati yang kula tresnani, adapun pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita setelah kemarin membahas tentang keutamaan taklimun nas, mengajak manusia, mengajarkan manusia kepada kebaikan serta mengajak manusia ke dalam jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita membahas tentang tahdziru minal majalisil lati la yudkarullahu fiha. Tahdzir niku ancaman atau celaan minal majalisil lati, dari majelis-majelis la yudkarullahu fiha, yang mana majelis itu tidak mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengingatkan tentang akhirat. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Qaf ayat yang ke-18, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ma yalfidu min qaulin, apa-apa yalfidu yang telah terucap dari sebuah perkataan, illa ladaihi raqibun atid, niscaya di dalamnya, di dalam perkataan kita satu akan ada malaikat raqib dan atid. Ulama menjelaskan malaikat raqib niku mencatat, atid niku maknanipun mangestoni utawi mengaminkan atau membersamai. Maka dari itu seyogyanya kita ketika bermajelis, ketika ngobrol-ngobrol, ketika jagongan, kedang ngati-ngati, jangan sampai ucapan kita
napa niku sampai menyakiti atau ucapan kita membahas perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, man qa'ada, sapa wonge sing qa'ada duduk, maq'adan dalam sebuah majelis lam yudkarullaha fihi, yang mana di dalamnya tidak mengingatkan tentang Allah, tidak membicarakan perkara-perkara surga atau perkara-perkara yang mengingatkan kita kepada akhirat, kanat alaihi minallahi tiratin, maka dari Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan laknat utawi kerugian. Terus orang-orang yang kumpul-kumpul tidak ada manfaatnya, mboten enten faedahe teng perapatan-perapatan yang mana di dalamnya tidak ada manfaat sedikit pun, baik mengingatkan urusan akhirat minimal mengingatkan urusan dunia, maka dia akan mendapatkan kerugian. Karena sejatinya pun setiap detik waktu kita, setiap jam waktu kita adalah kesempatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah seorang ulama mengatakan idha'atul waqti, hilangnya waktu seseorang niku asyaddu, lebih berbahaya daripada seseorang kehilangan nyawanya. Kalau seseorang kehilangan nyawanya, dia hanya terputus dengan dunianya. Akan tetapi ketika seseorang niku hilang kesempatan waktunya, maka dia akan terputus dengan robnya. Jadi masalah ulama niku Pak, mending kelangan nyawa tinimbang kelangan waktu. Nah, itu. Karena kalau kita kehilangan waktu, kalau bukan melakukan maslahat, mesti melakukan maksiat. Ini ketika kula panjenengan kelangan nyawa, nggih pun ceritane rampung niku. Mung kantun kula panjenengan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Maka tidak lebih menakutkan seseorang itu kehilangan nyawanya daripada kehilangan waktunya. Gitu. Maka kata Rasulullah SAW bersabda, napa? Nikmatani maghbunun fima katsirum minan nas asyhat wal faragot. Dua kenikmatan yang kebanyakan manusia lupa niku adalah nikmat sehat, nikmat waktu luang atau nikmat sempat. Karena kata sederek kula panjenengan, hidupnya sama, waktunya sama, kesempatannya sama. Napa? Waktu satu hari niku sama 24 jam, tapi tidak semua diberikan kesempatan untuk taat, tidak semua diberikan kesempatan untuk beribadah. Maka ketika hari ini kula panjenengan diparingi kesehatan, kemudian diparingi keimanan, ayo dimaksimalkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kula hormati, yang kula tresnani, kemudian Rasulullah SAW bersabda, majalasa qaumun majlisan, tidaklah segolongan kaum membuat sebuah majelis, duduk-duduk, lam yudkarullahu fihi, yang mana di dalamnya bukan majelis zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, walam yusalluna ala nabiyihim, atau tidak bersolawat kepada nabi mereka, illa kana alaihim tiratun, maka mereka akan mendapatkan kerugian, fa insya'a adzabahum wa insya'a ghafara lahum. Itu ada dua kemungkinan, bisa saja dia diadab Allah Subhanahu wa taala karena majelisnya, bisa saja mereka diampuni Allah Subhanahu wa taala. Maka penting ketika kula panjenengan kumpul-kumpul, betul-betul kumpul-kumpulnya punya visi misi untuk berdakwah, untuk mengajak orang dalam kebaikan, baik urusan akhirat ataupun urusan dunia. Nuwun sewu, andai kata kita berkumpul tidak mengingatkan tentang ibadah, ya minimal mengingatkan tentang dunia. Karena kita butuh dunia sebagai sarana prasarana untuk beribadah. Contoh, tinimbang kula panjenengan kumpul-kumpul mung nuwun sewu nyekeli kertas utawi reminan, ataupun kita kumpul-kumpul mung ngrasani wong liya, mending kumpul-kumpul bahas tentang pertanian. Yuk, Kang, kae lho, tanduranmu ate iso lemu-lemu pupuke apa? Nah, itu manfaat. Oh, pupuke biasanya tak kocor uyuh kelinci, Mas. Lah kok tanggane kula panjenengan derek napa ingkang jenengan sampaikan terkait pertanian, bar niku enjing-enjing beliau tuh mencari uyuh kelinci, difermentasi, bar niku nggih kocor, kok lemu, bar lemu didol payu duwite niku nggo nyekolahne anake sing pondok pesantren, untuk infak di masjid, maka kula panjenengan secara tidak langsung mendapatkan maslahat dari ilmu yang bermanfaat. Mung gara-gara menyampaikan tentang perkara dunya, ternyata dunya niku diaplikasikan oleh tangga kula panjenengan, bar niku kok tandurane lemu luntur payu, bar niku duwite niku nggo sedekah, beli baju untuk ngibadah, beli makanan akhirnya sehat untuk ibadah dan lain sebagainya, kula panjenengan dapat bagian dari pahala. Maka pembahasan sebelumnya kita membahas tentang apa? Tentang keutamaan orang-orang yang mengajarkan ilmu atau dakwah kepada kebaikan.
Rasulullah SAW bersabda, mandala ala khairin, sapa wonge sing ngajak kepada kebaikan. Ini yang dimaksud mengajak menika, satu fasilitator, satu adalah inisiator, orang yang ngajak. Yang kedua adalah orang yang membiayai utawi orang yang memiliki dana. Yang ketiga adalah orang-orang yang mengajarkan ilmu itu. Lah, sapa wonge sing ngajarne ilmu, maka ilmu itu digunakan, maka orang yang mengajarkan tadi pahalanya sama bagi seperti orang yang mengamalkan. Maka jangan pelit dengan ilmu. Bahkan ilmu itu perintahnya apa? Setelah kula panjenengan mendapatkan ilmu untuk diajarkan dan diamalkan. Kemudian apa? Fa insa adabahum wa insa ghafara lahum. Kalau mungkin diampuni Allah Subhanahu wa taala atau dia diadab Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati ketika kula panjenengan membuat majelis-majelis kumpulan-kumpulan di lingkungan kita. Bahas nopo kira-kira? Oh niki usume bahas politik. Jangan sampai kita berbohong atas nama politik, kayak itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, la tukthiru kalama bi ghairi dzikrillah fa inna kathrata kalama bi ghairi dzikrillah qaswatul qalbi. Jangan sampai kula panjenengan banyak omongane, terutama perkataan-perkataan yang di dalamnya tidak ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengingatkan tentang kebaikan-kebaikan. Fa inna kathrotal kalam, adapun orang-orang yang banyak omongannya, yang mana omongannya itu tidak berbobot atau tidak berkualitas atau tidak mengajak kepada kebaikan, maka hal itu qaswatul qalbi, akan menggelapkan hati. Wa inna abadan nasa manallahil qalbul qaswah. Kemudian dia akan jauh. Sesungguhnya manusia yang paling jauh dengan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang hitam hatinya. Bapak Ibu yang kula hormati, yang kula tresnani, dari beberapa ayat dan hadis tersebut dapat kita baca tentang penjelasannya. An-nasu la budak lahum min majalisin yastami'una wa yatahaddatsuna fiha. Kita ketahui bahwasanya manusia itu tidak mungkin terlepas dari kumpulan-kumpulan, karena sejatinya manusia diciptakan dari satu jasad bernama Nabi Adam, kemudian dari beliau dikeluarkan pasangannya yaitu Siti Hawa, dan dari keduanya beranak pinak. Kemudian untuk napa? Untuk lita'arofu, untuk berkumpul, untuk saling memahami, untuk saling mengenali. Berarti napa? Sejatinya pun menungso memang dilahirkan sebagai makhluk sosial. Akan tetapi wa khairul hadhil majalis, kita harus bisa memilih majelis-majelis yang baik. Ya majalisul lati yakunu fiha dzikrullahu azza wajal. Hendaklah bagaimana kita memiliki majelis, memiliki kumpulan-kumpulan, memilih perkumpulan yang mana perkumpulan itu satu perkumpulan tentang Allah Subhanahu wa taala. Bahas ibadah, bahas akidah, bahas muamalah secara apa? Secara Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita enggak apa-apa berpolitik. Kita kumpul bahas politik mboten napa-napa. Tapi bagaimana politik yang selaras dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Quran, kemudian politik yang sudah diajarkan Kanjeng Nabi. Jangan sampai kita itu kumpul-kumpul politik dengan besar harapan kita untuk memperbaiki bangsa, tapi dibungkus dengan kebohongan-kebohongan yang mana kita tahu kebohongan itu dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, innal kadhiba, sak temeni kadhib. Kadhib niku ngapusi. Yahdil ilal fujur, menunjukkan kepada kefajiran seseorang. Lah kok enek calon presiden, lah kok enek calon lurah, calon RT, selalu kadhiba, berbohong. Umpama kuwi rak berbohong to, kata-kata umpama rak berbohong to. Urung mesti karuane ngoten. Maka napa? Itu menunjukkan kefajiran seseorang, menunjukkan seseorang itu buruk. Wa innal fujuro, sedangkan keburukan itu napa? La yahdi ilanar. Niscaya akan menuju kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kula panjenengan harus berhati-hati ketika berkata-kata tentang napa? Tentang orang yang kita cintai, tentang paslon, tentang calon dan lain sebagainya, harus hati-hati. Ampun nganti kula panjenengan tidak tahu sejatinya orang itu seperti apa, kula panjenengan wis bacut ngumbul-ngumbul nih. Wah, nak iki ngene, nak iki ngene, padahal kita tidak tahu. Maka ketika dulu Pak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disuruh menghakimi seseorang itu napa? Apakah kamu sudah bermajelis dengannya? Apakah kamu sudah piknik dengannya, pergi dengannya selama 3 hari? Kalau jawabannya belum, maka itu berbohong. Bahkan ada sebuah perkataan apa? Cukuplah dikatakan pembohong bagi orang-orang yang selalu mengatakan apa yang dia dengar. Jadi kalau jenengan ampun nganti mung krungu tok sepintas bar niku diceritani. Apa meneh kok nyampe mbelani sing tiyang niku kula panjenengan urung jelas juntrunge ngoten niku neh.
Oh, kalau saya jadi ngene-ngene, kalau saya jadi ngene-ngene. Maka dari itu kita boleh kok bermajelis politik, kita boleh bermajelis pertanian, tapi jangan sampai di dalamnya ada kebohongan. Sehingga apa? Mendatangkan murka dan laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Amma majalis allati la yudkarullahu fiha ta'ala. Ya. Karena apa? Seyogyanya seseorang itu memilih majelis yang mana di dalamnya adalah majelis zikir. Wala yusalluna fiha, atau majelis-majelis yang di dalamnya ada solawat-solawat. Jadi bermajelis untuk bersolawat. Apalagi ini hari Jumat, malam Jumat. Ini kenapa? Salah satu di antara amalan yang paling baik adalah apa? Banyak-banyak mengucapkan solawat kepada Rasulullah. Solawat Jibril misalnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim dan seterusnya. Hadara minha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbara annaha yaumal qiyamati takunu naqson ala ashabihi haitsu adau auqatahum fi ma la yanfa'uhum. Sesungguhnya kelak pada hari kiamat Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada orang-orang yang tidak memaksimalkan waktunya, maka akan apa? Akan diberikan hadar. Hadar ini kerugian atau hukuman atau celaan. Wa akhbara annaha sababu liqaswatil qalbi. Dan kita ketahui bahwasanya majelis-majelis yang mana di dalamnya tidak menyebut nama Allah, bukan majelis ilmu, majelis ngalor ngidul, maka orang-orang yang masuk dalam majelis itu akan dihitamkan hatinya. Fala yalinu limau'idatin wala yastajibu litadkirin. Siapakah orang-orang yang hatinya hitam? Siapakah orang-orang yang akan diberikan hati yang hitam ketika bermajelis? Majelis itu majelis yang tidak bermanfaat. Bagaimana? Apa cirinya? Fala yalinu limau'idatin. Orang-orang yang selalu bermajelis tanpa manfaat, dia akan menolak setiap nasihat. Ciri-ciri hati yang hitam niku, satu adalah dia tidak mau menerima nasihat. Maka ketika ada pertanyaan, apakah kesombongan itu? Sombong adalah satu batarul haq wa ghamtun nas. Meremehkan manusia serta apa? Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Wala yastajibu litadkirin, dan dia tidak akan pernah diterima doanya. Nuwun sewu Pak. Dados kalau kita kula panjenengan selalu melazimi majelis-majelis yang di mana di dalamnya tidak ada manfaatnya, maka satu akan dikeraskan hatinya, dihitamkan hatinya. Ciri-ciri wong sing atine atos niku, siji tidak mau menerima nasihat. Nomor kali tidak akan diangkat doanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah nggih. Dados kula panjenengan itu kedah hati-hati ketika bermajelis. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ingkang kula tresnani. Kemudian di sini ada faidah. Faidah yang pertama, kenapa kita tidak boleh bermajelis yang majelis sia-sia? Satu, tarhibu min kathratil kalami bi ghairi dzikrillah. Ancaman bagi orang-orang yang banyak berkata-kata, yang mana kata-katanya tidak mengingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Kal istighfar, atau di dalamnya tidak bermajelis istighfar. Jadi kalau panjenengan napa niku mengucapkan sesuatu, minimal zikir, loro istighfar. Ataupun mudarosatil ilmi, atau kumpulnya kita untuk menuntut ilmu, mempelajari ilmu, atau murojaah ilmu, atau menghafalkan ilmu. Kalau tidak, nomor dua, kalau tidak mempelajari ilmu, wal amru bil ma'ruf, atau majelis kita itu dalam sebuah visi misi, yaitu bagaimana menegakkan kebaikan di lingkungan kita atau di daerah kita. Ataupun wan nahi anil mungkar, atau menegakkan atau mengingatkan tentang kemungkaran. Terus kita itu boleh bermajelis, satu, majelis zikir yaitu tasbih, tahlil dan lain sebagainya, atau yang kedua majelis istighfar, yang ketiga majelis ilmu atau tolabul ilmi, yang keempat adalah bagaimana kita bermajelis untuk mencari solusi, bagaimana mengajak seseorang kepada kebaikan atau melarang manusia dari kemungkaran. Iyo, pae lho tanggane dhewe iki nek sing gawene mendem. Nah, jenengan ndamel majelis mboten napa-napa niku, mencari solusi supados lingkungan kita betul-betul menjadi lingkungan yang kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah apa? Lingkungan yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Bagaimana toh mencetak lingkungan yang baldatun thayyibatun, desa sing thayyibah yang baik, kemudian di mana di situ turunnya rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita boleh kumpul majelis ngoten nggih. Kono kae lho sing main, kono kae lho nek ternak kewan sing diharamne ngoten niku. Bagaimana kita kumpul? Mboten napa-napa niku.
Tapi kalau enggak ada visi misi ngoten niku mending sari, mending turu. Karena sunai Kanjeng Nabi napa? Kalau tidak ada dayuh, maka seyogianya sesegera mungkin kula panjenengan bibari isa bubuk utawi sari. Yang kedua, wujubul hadru min majalisil lati laisa fihi dzikrullah. Wajib bagi seorang hamba untuk hadar. Hadar itu menjauhi. Ya. Minal majalisil lati, dari majelis-majelis yang mana di dalamnya tidak ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada istighfar, tidak ada amar ma'ruf, tidak ada apa? Pembelajaran tentang ilmu. Gitu. Wal hirsun ala majalisil ladzi ala majalisid dzikri, serta bagaimana kita hirsun. Hirsun itu berupaya bersungguh-sungguh mencari majelis-majelis yang bermanfaat. Jadi kalau ada majelis yang enggak manfaat tinggal mawon. Tapi kita berusaha untuk nopo? Hirsun. Hirsun itu memiliki keinginan yang teguh, tekad yang kuat untuk mencari majelis. Nang kene iki ana majelis. Aku malam Senin ngaji nang ngendi? Malam Selasa ngaji ngendi? Malam Rebo ngaji nang ngendi? Ngoten niku. Jangan sampai kita tidak bisa membedakan majelis yang baik dan majelis yang buruk. Dan yang terakhir, an-kathratal kalam, bahwa sesungguhnya banyak berbicara bi ghairi dzikrillah, tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala, atau tidak mengingatkan tentang surga atau neraka, min sababi qaswatul qalbi, dari sabab di antara sebab yaitu hitamnya hati atau kerasnya hati. Tadi sudah dijelaskan bagaimana hitamnya hati. Bapak Ibu yang kula hormati, yang kula tresnani, niku nggih pembahasan tentang ancaman ataupun upaya kita untuk meninggalkan majelis-majelis yang mana majelis itu tidak bermanfaat. Bapak Ibu yang kula hormati, yang kula tresnani, kemudian di bab selanjutnya beliau membahas tentang wujubu hifdzul awqat, yaitu wajibnya kita memanajemen, menjaga waktu-waktu kita. Sampai Allah Subhanahu wa taala niku berfirman, bersumpah dengan waktu. Karena apa? Memang betul betapa pentingnya waktu, dan ternyata hidup kita itu hanya kumpulan waktu. Hal yang paling jauh dari kehidupan kita itu waktu yang sudah berlalu, tidak mungkin diulangi. Kemudian hal yang paling berat dalam kehidupan kita adalah amanah. Serta hal yang paling ringan dalam kehidupan kita adalah meninggalkan sholat. Betapa banyak hari ini kaum muslimin ringan betul meninggalkan sholat. Padahal sholat menikah adalah pembeda antara muslim dan kafir. Sholat itu adalah tiangnya agama, sampai Rasulullah mengatakan barang siapa yang menegakkan sholat sejatinya menegakkan agama. Bahkan Rasulullah menjelaskan apa? Awalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholah. Hal yang paling berat, hal yang paling utama nanti ketika dihisab pada hari kiamat adalah as-sholah. Maka di sini pembahasannya adalah bagaimana kita memanage waktu-waktu kita, menjaga waktu-waktu kita, jangan sampai kita tertipu, karena sejatinya kematian datang tanpa permisi. Rasulullah SAW bersabda, nikmatani maghbunun fima katsiru minnas asyihat wal faraghat. Dua kenikmatan yang kata Rasulullah SAW banyak manusia lupakan. Yang pertama waktu sehat, waktu luang. Saudara kita yang hari ini sehat, lali akan apa? Kesehatannya. Ketika diberikan peluang, lali dengan peluangnya. Sehat mripate, sehat napa niku fisike, sehat jasate niku lali. Nek wis lorong agek gelo. Oh iya ya, saiki mripatku wis ngene, arep maca Quran angel ngoten niku. Nah, pramila monggo mumpung sakniku kula panjenengan tesih diparingi kesehatan, mripat, talingan, jasad yang sempurna, kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW idza dakhala al-asru ayamu asru Ramadan. Apabila Rasulullah SAW dakhala asru, masuk 10 bulan Ramadan, 10 hari pada akhir bulan Ramadan. Nah, niki tentang Rasulullah itu memanajemen waktu ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, niki kula panjenengan sedelok engkas, niki bulan Ramadan niku. Mula kula jenengan diken donga, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Ngoten nggih. Itu. Apa yang dilakukan Rasulullah ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Sama enggak seperti kita? Aja-aja kalau jenengan 10 hari Ramadan niku, 10 hari bulan napa terakhir bulan Ramadan niku, wah mikir golek fitrah, mikir gawe suguh ngoten niku. Nyampe lali, wah traweh nyampe izin, ngoten niku, nyampe ketinggalan dan lain sebagainya. Padahal apa? Itu waktu
Kanjeng Nabi luweh mempeng tinimbang hari-hari yang lainnya. Yang pertama yang Rasulullah SAW lakukan, betapa beliau itu cinta kepada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yaitu ahya laila, menghidupkan malam-malamnya, mboten sare. Jadi menghidupkan. Dengan cara napa? Wa aiqadha ahlahu, dibangunkan keluargane. Jadi nak 10 hari bulan Ramadan itu, 10 hari terakhir bulan Ramadan, satu beliau menghidupkan malam-malamnya. Jadi turunnya mau sedih loh. Kemudian yang kedua, membangunkan keluarganya. Kemudian wajad dan wasyad dan mi'zaron. Beliau mengencangkan napa niku? Mi'zaron, sarungnya. Maksudnya napa? Mboten nyedaki bojone. Saking tresnane kali sasi Ramadan. Ngoten nggih. Jadi beliau itu ada sebuah sunnah yang mana Rasulullah tidak pernah meninggalkan, yaitu iktikaf 10 hari di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi menghidupkan malam-malamnya Kanjeng Nabi, kemudian membangunkan keluarganya untuk menghidupkan malam itu sendiri, kemudian mengencangkan tali pinggangnya supados napa maknane mboten nyedaki bojone. Betapa beliau itu memuliakan bulan Ramadan yang hari ini, yang sebentar lagi kula panjenengan dapat sing jenenge hadiah dari Gusti Allah insyaallah napa bulan Ramadan. Bapak Ibu yang kula hormati yang kula tresnani. Kemudian terkait napa? Nasihat Rasulullah terkait waktu, beliau bersabda la tazulu. Qadama ibnu Adam, tidak akan tergeser kaki anak ibnu Adam yaumal kiamah, pada hari kiamat. Man indi rabbihi, dari sisi Robnya. Jadi kula jenengan sampeyan diceluk sitok-sitok. Sitok-sitok ngadeg ngoten nggih. Dan tidak tergeser. Geser niku ora kok gerak-gerak saking tegangi, saking napa niku seriuse. Apa yang ditanyakan? Hatta yus'ala an khamsin. Sampai ditanyakan kepadanya 5 perkara. 5 perkara tersebut, yang pertama tentang umur. Yang kedua tentang waktu muda. Kemudian tentang hartanya. Kemudian tentang napa? Tentang waktu napa niku? Waktu lapangnya, waktu sehatnya. Intinya napa? Terkait umur, terkait napa niku? Waktu muda, terkait waktu sehat, terkait waktu luang, semua berbicara tentang waktu. Dan itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wayahe sehat kepiye, wayahe diparingi napa niku rezeki bagaimana, ketika diparingi napa niku kesempatan bagaimana, sudahkah digunakan sebaik mungkin? Maka Allah mengatakan apa? Wal asri innal insana lafil khusr. Kabeh menungso niku sejatinipun rugi. Karena apa? Kesempatannya sama, waktune sama. Isuk tekan sore, padha sami. Kemudian apa? Jasate sami. Semua diberikan waktu yang sama, kesempatan yang sama. Maka Allah membatasi di situ. Kabeh rugi. Kejaba sinten? Kejaba ilal ladina amanu. Kejaba wong sing iman. Urip nang alam dunya pisan ora iman. Kok kafir? Padahal apa? Padahal kula jenengan niku setiap manusia lahir sudah membawa fitrah iman. Jadi setiap manusia lahir sudah membawa fitrah iman. Lah kok wis iman lho kadang urung Islam. Illal ladzina amanu, kejaba wong sing iman. Sudah selesaikah ketika kula panjenengan beriman? Sudah beruntungkah? Belum tentu. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Lah iman sing kaya ngopo? Apakah setelah dia beriman kemudian taat atau maksiat malahan? Jadi iman. Ini mboten salat, mboten poso. Tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Sing halal ya dibuat, sing haram ya disikat ngoten niku. Dan wis iman. Maka setelah iman apa? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Amilus sholihat menika amalan yang selaras dengan Al-Qur'an, amalan yang sesuai dengan as-sunnah. Itu amal soleh. Nak nyampe kula panjenengan ngamal sesuai Quran ning mboten nderek sunah Kanjeng Nabi, ya ora bakal iso. Contoh, ketika Allah berfirman tentang salat, bagaimana salat di dalam Quran? Farka'u wasjudu, rukuk kali sujud. Disempurnakan dengan Rasulullah. Bagaimana takbiratul ikramnya? Sudahkah takbiratul ikram kita sesuai Kanjeng Nabi? Sejajar dengan bahu atau telinga?
Sudahkah sedekap kula jenengan sesuai dengan Kanjeng Nabi? Sudahkah sujud kula panjenengan sesuai dengan sujudnya Kanjeng Nabi? Lah tesih kathak lho Pak, nuwun sewu gitu. Aktivis gawe ning ngaji rono rene sujud lho. Wek napa menyelisih Kanjeng Nabi? Napa? Sikute nemplek karpet. Padahal perintah disuruh napa mengangkat sikunya. Bahkan Rasul mengatakan jangan sampai kula panjenengan beribadah seperti apa? Mirip kali kewan. Ya, jadi nek enek wong sujud kok sikute nempel kaya nang karpet, berarti belum sesuai dengan sunnah Rasulullah. Mas, nak ngene iki napa niku? Nak ngeten iki kesel Mas, disandarkan di paha. Nang pupu ngoten. Supados napa? Sikut kula panjenengan mboten nempel kali lantai. Jadi kula kadang nyawang, iki ngaji bola-bali sepro-seprene sujud lho isih salah. Apa iku? Sikute tesih nempel teng lantai. Ora kok njuk saurane, sementing salat Mas. Mboten, maka di sini napa? Salat niku, napa amalan niku wa amilu sholihat, kudu ngamal soleh. Amal soleh niku napa? Jalankan perintah Gusti Allah selaras sesuai dengan sunnah Rasulullah. Tahiyat. Tahiyat. Sikile kudu piye? Kejaba gerah ngoten niku. Ngono. Enek tahiyat niku nuwun sewu, seperti lungguhe napa cah cilik niku mboten angsal. Nyewiwik ngoten lho. Sikile begarene, bokonge nempel lantai. Ada riwayat niku napa? Lungguhe jin niku ngoten niku. Ya wis, minimal napa? Wis pokok misale nuwun sewu gerah, kok asam urat misale. Sing penting sikil kiwa menjadi tumpuan napa niku bokonge kula jenengan. Adapun kakine mboten saged mancat mergo nuwun sewu. Kadang tiyang niku Pak nuwun sewu nak siji wis kelemon, loro wis sepuh niku sendi-sendire rada cerkut-cerkut to. Mboten saged mancal mboten napa-napa. Tapi setidaknya napa? Jangan sampai pantat utawi bokong kula panjenengan ndeprok ngoten iki. Ndeprok. Kecuali udzur betul karena sakit ngoten nggih. Jadi tapi diupayakan betul ngoten nggih. Niki kathah masalah kula niku kadang iya sikute sik nemplek piye ceritane. Mungkin belum belajar tentang fikih sholat mungkin kayak gitu ya. Bapak Ibu yang kula hormati, yang kula senangi, kembali. Kemudian ya, di sini ada syarahnya, ada penjelasannya tentang bagaimana kita menjaga waktu-waktu kehidupan kita, waktu-waktu kesempatan kita, waktu-waktu sehat kita, waktu-waktu lapang kita. Al-waktu huwal hayatun. Waktu itu sejatinya kehidupan. Maka Hasan Al-Basri mengatakan, wahai jiwaku, sesungguhnya dirimu adalah tumpuan waktu. Apabila berlalu waktumu, berlalu hidupmu. Dados mboten saged diulangi. Mboten saged diulangi. Agi wae 2 menit yang lalu tidak bisa diulangi. Ngoten niku. Paman adha'a waqtahu faqad adha'a hayatahu. Barang siapa yang adha'a. Adha'a niku menghilangkan atau lalai terhadap waktunya, maka dia telah kehilangan kehidupannya. Wa sayus'ala an hadza. Kemudian dia akan dipertanyakan, akan dipertanggungjawabkan, ditanya atas apa yang dia lakukan dengan waktunya. Wa katsiru minan nas maghbunun. Dan kebanyakan manusia maghbunun, lalai fi waqtihi, dalam memanajemen waktunya. Nah ulama niku Pak nuwun sewu membagi waktu malam niku 3. Siji golongan sing rugi, loro golongan sing beruntung, telu golongan sing lebih dari merugi. Napa iki? Cilaka. Nah, lah sapa wong sing cilaka? Siji yang menggunakan waktu malamnya untuk bermaksiat. Sapa wong sing rugi? Yang menggunakan waktu malamnya sampai kebablasan turu tok. Nah, itu rugi nih. Turu tok lho rugi. Sehingga napa zamane tabi'ut niku Pak, nuwun sewu. Orang yang dikatakan rijalul su, lelaki yang buruk itu yang tangi turune iku pas adzan. Lho. Biyen Pak, wong elek kuwi, wong sing nak tangi turu subuh kuwi pas adzan. Padahal nak zamane kula njenengan sakniki, wah keren no, wong sik ketemu rakaat al-fajri kok sing jari Kanjeng Nabi napa? 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia seisinya. Tapi zaman tabi'in napa? Wong paling elek zaman tabi'in niku napa? Sing tangi pas Allahu Akbar iku. Nah, iku elek ngono.
Rajulun su wong eleke ngono to. Mbiyen ki ngono kuwi Pak, saking tresnane karo dulure, ora lila nek dulure mlebu neraka, ngoten. Dadi biasa Pak. Zaman dimben niku sahabat sejati niku napa? Sahabat yang mengingatkan tentang akhirat. Ora kok sahabat sing ngelem-ngelem nak cedak ngono lho, nak cedak dilem-lem sampai salah lali ngono. Sampai salah ora wani ngelikne. Ya, jadi wa katsiru minan nas dan kebanyakan manusia magbunun lalai fi waktu dalam waktu-waktunya. Fahuwa khosir sesungguhnya dia merugi fihi. Dia akan merugi di dalam kehidupannya. Jadi, mau nggih, siji wong sing rugi niku ketika malam adalah orang yang satu malam suntuk mung turu tok. Mula nuwun sewu, ayo diupayakan, ayo disiasati. Nak kula panjenengan kok ragu, engko iso tangi apa ora? Ya saderenge sare dicicil witire, ngono kuwi. Mas abot Mas, ngono ya. 3 rakaat ngono. Ya wis sak rakaat ngono nek. Sak rakaat. Witiri artinya ganjil, siji rak ganjil niku nggih. Nah mengke yen kula panjenengan kok iso tangi, disempurnakan ditambah 2 rakaat. Ngoten nggih. Gitu. Nah, dan apa? Yaudu alaihi bil khosiri fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang melalaikan waktunya, dia akan rugi dunianya dan rugi akhiratnya. Ngoten nggih. Dadi nek lali karo waktu iki mesti rugi. Contohnya kadang kula jenengan kan ya karepe iki ya memuliakan tamu biasane ngene. Ning kadang nuwun sewu kula dhewe ngono nek dolan kadang ya lali wektu ngono. Kudune ndandani sing rampung gandeng-gandeng koncone ngopi, jagongan sampai udane teko lali kuwi. Jadi kudu manajemen waktu. Ngapunten ya Mas, iki ra usum udan to. Ngono, iki ra usum udan to. Aku mau dandani gendeng, dijaki wae wong kuwi. Sing dolan iki jake dandani gendeng ngono ya. Dadi aja nyampe kula jenengan iki wis juagongan wis ra mbahas apa-apa ngopi mangan gorengan lali. Bojone njaluk tulung apa kon dandani senglih bocor kuwi nyampe sore lali akhirnya sore diuring-uring ya. Rugi ya. Jadi aja nyampe kula jenengan lupa dengan waktu. Bapak Ibu yang kula hormati yang kula tresnani. Niku nggih. Jadi ada 2 pembahasan yang mana pembahasan ini begitu pendek. Yang pertama tentang bagaimana kita menjauhi atau berhati-hati tentang majelis-majelis yang di dalamnya tidak mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak bermanfaat untuk dunia akhirat kita. Dan yang kedua, bagaimana kita memanajemen waktu kita karena sejatinya hidup ini hanyalah tumpuan waktu. Enek sing jatahe waktune memang mung 30 tahun. Ana sing diingi naudzubillah enten setunggalipun santri niku napa niku? Santri sekolah SMP napa pundi niku? Naudzubillah nggih. Niku ceritane bibare siram, bibare adus nang mboke kon rampung nelih nyetlika, Pak. Ya Allah. Barang nyampun rampung nyetlika niku napa? Kesetrum sampai meninggal dunia. Iku memang waktune. Pramila monggo kula panjenengan sakniki diparingi kesempatan, kesehatan, diginakne kanthi napa? Estu-estu kagem taat dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak sibuk dengan ketaatan, nanti Allah sibukkan kita dengan kemaksiatan. Bapak Ibu ingkang kula hormati kula terseni, mbok bilih mekaten napa ingkang kula aturaken kathah lepat nyuwun ageng pangapunten. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.